warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidelia Wanita dari Pendidikan Fisika B 2020 dengan NIM 13026200042. Kepada Ibu Dewi Mulyati, MSc MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek saya, yaitu digitalisasi data. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 poin besar mengenai tugas proyek saya. Yaitu yang pertama, ada bagaimana cara saya mendapatkan data tersebut. Kedua, apa tujuan saya mendapatkan data tersebut. Ketiga, bagaimana cara saya mengolahnya. Keempat, bagaimana cara saya menyajikannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu apa sih kesimpulan yang saya dapat dari data tersebut. Pertama-tama saya akan melampirkan presentasi saya dulu, lalu saya akan menampilkan video yang telah saya buat. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik, mohon maaf tadi ada kendala sedikit, jadi saya akan memulai presentasi saya. Saya izin untuk share screen ya. Jadi ini adalah PowerPoint yang saya buat, yaitu proyek digitalisasi data. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada 5 poin besar yang bakal saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah bagaimana cara saya untuk mengambil datanya. Jadi saya mengambil datanya itu dari judul lagu yang berupa waktu, dan saya mengambil ini karena ini adalah salah satu grup band kesukaan saya, dan ini pada masa saya SD mungkin ini tenar banget, tetapi sekarang udah mulai bukan punah sih, emang udah bubar, tapi kayak fans-fans atau yang mereka menyukai lagu tersebut masih ada gitu. Jadi saya pengen buat ini karena ini salah satu grup band atau salah satu juga musik yang saya sukai gitu, sampai saat ini. Dan saya mengambilnya itu dengan metode mendengarkan lagu dengan seksama, jadi saya dengarkan, terus juga ada satu lagi di depannya, saya lihat, jadi saya sambil dengerin, saya sambil lihat, dan saya juga sambil pasang timer, supaya saya bisa menghitung berapa lama setiap orangnya menyanyi, turut ikut bernyanyi di dalam lagu tersebut. Misalnya, Liam 3 detik, Ferry 2 detik, gitu Bu. Nanti jadi setiap mereka bernyanyi, setiap ada yang bernyanyi, nanti ada bar yang naik ke atas, jadi ketahuan berapa lama dia bernyanyi. Nah ini contoh perkiraan grafik yang telah saya buat dan telah saya dengarkan berkali-kali secara seksama. Jadi ini yang saya dapatkan dari lagu Night Changes gitu. Tujuan pengambilan data. Tujuan saya mengambil data ini adalah mengetahui berapa banyak sih member itu berpartisipasi dalam lagu tersebut. Jadi nanti ada line distributor seperti bar gitu, nanti dia akan mengacu pada data yang saya input, jadi nanti semakin besar si member itu bernyanyi, semakin lama, nanti dia barnya kayak akan semakin naik, jadi kita akan tahu siapa sih yang paling banyak gitu berpartisipasi dalam lagu tersebut dan siapa yang paling jarang gitu. Misalnya. Cara pemerhatian atau pengolahan data, saya menggunakan 4 aplikasi, yaitu KineMaster, Adobe Screen Recorder, TransTime, dan PixArt. Yang pertama adalah PixArt. Jadi fungsi PixArt ini adalah untuk membuat elemen-elemen pada video line distributor seperti bar seperti itu, dan nama-namanya. Jadi saya mengedit dari PixArt, lalu saya nanti saya masukkan di KineMaster gitu. Dan potongan-potongan bar tadi saya pisahin, enggak saya satuin, saya pisahin gitu per bar. Karena kalau kan bisa juga disatuin, tapi kalau disatuin gitu nanti kayak mepet banget. Kalau dari PixArt tadi disatuin ke nanti KineMaster-nya susah. Jadi pertama itu dipisahin dulu. Seperti potongan-potongan ini, lalu nanti saya
masukin ke KineMaster sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua itu ada turn time. Di sini fungsinya itu untuk menghitung waktunya. Seperti kayak misalnya Mia 5 detik, nanti ada Zen disusul Zen 10 detik, terus nanti Mia nyanyi lagi, nanti Mia yang naik, Zen yang turun, dan seperti itu seterusnya. Jadi waktu ini untuk menghitung berapa lama sih dia nyanyi, dan juga dia itu bisa menghitung tanpa harus kita melakukan lap atau pause. Jadi dia langsung hitung secara otomatis seperti itu. Dan dia bisa seperti itu berdasarkan yang kita input gitu datanya. Yang ketiga itu ada as a screen recorder, itu fungsinya untuk merekam pada saat menggunakan aplikasi TurnTime. Jadi dari as a screen recorder ini kita memotong nih beberapa hasil part rekaman-rekaman untuk nantinya dimasukin ke line distributor seperti itu. Jadi nanti biar pas gitu dengan yang dinyanyikan sama yang kita hitung seperti itu. Lalu yang terakhir adalah KineMaster. Ini untuk mengedit semuanya menjadi satu. Jadi semua yang tadi ada dari PixArt dari bar, terus juga dari TurnTime yang kita edit di as a screen recorder, terus kita masukin juga ke KineMaster ini. Jadi KineMaster ini fungsinya itu untuk menggabungkan semuanya menjadi satu. Jadi menjadi sebuah video utuh yang menjadi tugas project saya. Cara saya menyajikan data. Jadi cara saya menyajikan datanya itu dengan bentuk video line distributor, yaitu grafik atau bar yang bergerak menurut data yang diperoleh. Dan grafik tersebut dapat saling menyusul satu sama lain. Jadi kita bisa tahu deh siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih lama, siapa yang lebih sedikit berpartisipasinya seperti itu. Kesimpulan yang saya dapat di sini itu Harry itu paling banyak partisipasinya di dalam lagu One Direction yang Matchings ini ternyata. Dia itu berpartisipasi hampir setengahnya, yaitu 54,83% dengan waktu 2 menit 11 detik. Disusul dengan ada Zayn 25 detik, sekitar 10,5%, dan yang lainnya sama rata. Dan yang paling sedikit adalah Liam. Ini sebenarnya beda-beda tipis-tipis doang sih, tapi emang di lagu ini yang paling menonjol itu adalah Harry gitu, karena emang dia sebenarnya itu yang menjadi poin utamanya di lagu ini seperti itu. Terima kasih. Jadi saya sehabis ini saya akan menampilkan tugas proyek saya yang telah saya kerjakan. Baik, saya akan share screen lagi. Terima kasih. Jadi itu dia presentasi saya mengenai proyek digitalisasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.